Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Tentu saja dalam materi ini saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila itu bagaimana pelaksanaan Pancasila dan UUD 45 itu mengalami dinamika atau perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, di sini kawan-kawan sekalian, ada periodisasi dinamika pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Ada di era revolusi fisik 45-49, ada di era demokrasi liberal tahun 45 sampai 59, ada pada masa era demokrasi terpimpin Orde Lama 59 sampai 66. Ada juga di era demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru pada masa Soeharto tahun 66 sampai 1998. Dan periodisasi yang terakhir adalah di era demokrasi liberal jilid kedua, yaitu era reformasi tahun 98 sampai sekarang. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan peristiwa konferensi meja bundar lahirnya negara RIS, ada peristiwa-peristiwa penting. Misalnya yang pertama, Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia dengan memaksakan kehadiran NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Ini adalah sebuah organisasi semi militer yang dibentuk oleh Belanda, dan memecah belah NKRI dengan mempengaruhi pembentukan negara-negara kecil sebagai embrio persekutuan negara-negara RIS. Misalnya Belanda membentuk negara bagian Indonesia bagian timur, kemudian Belanda membentuk negara Sunda kecil dan lain-lain. Yang berikutnya, kawan-kawan sekalian, perlawanan bangsa Indonesia atas ambisi politik Belanda itu memaksa Belanda melancarkan agresi militer pada tahun 1947 dan 1948. Jadi setelah kita merdeka itu, kawan-kawan sekalian, tahun 45 bukan berarti kita aman, tentram, dan damai, akan tetapi Belanda itu yang sudah hangkang dari kita setelah menjajah kita selama 350 tahun masih ingin menguasai kita, yaitu dengan berusaha menguasai kembali Indonesia dengan cara memaksakan kehadiran NICA, kemudian membentuk negara-negara boneka, seperti negara Indonesia bagian timur dan negara Sunda kecil dan lain-lain. Tentu saja mereka masih berupaya untuk menguasai Indonesia. Kemudian yang ketiga, pemerintah menerbitkan maklumat pendirian partai-partai politik sebanyak-banyaknya dan mengubah sistem presidensial menjadi parlementer. Jadi waktu itu di era sejak kemerdekaan sampai peristiwa lahirnya negara RIS itu, kawan-kawan sekalian, pemerintah menerbitkan maklumat pendirian partai-partai politik. Jadi sejak tahun 45 sampai kemudian pemilu tahun 55 itu pemerintah membuat sebuah kebijakan, yaitu dengan maklumat atau pengumuman pendirian partai-partai politik sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua, tentu saja mengubah sistem presidensial menjadi parlementer, di mana kekuasaan negara itu dalam menjalankan pemerintahannya itu lebih ditekankan kepada Perdana Menteri. Yang keempat, kawan-kawan sekalian, pada tanggal 27 Desember 49 dilaksanakan konferensi meja bundar di Den Haag. Hasilnya dibentuk negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Salah satu negara bagiannya adalah NKRI,
Jadi NKRI itu adalah bagian dari negara RIS yang diproklamirkan 17 Agustus 45. Sedangkan kompensasinya, ganti ruginya tentu saja Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk negara RIS. Jadi ini juga bagian dari taktik negara kita, yang penting diterima saja dulu. Kita menjadi Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk negara RIS. Jadi tidak apa-apa negara RIS itu, NKRI itu, kawan-kawan sekalian, menjadi bagian dari negara RIS. Tapi yang penting NKRI itu kemudian diakui oleh Belanda. Yang penting itu. Konsekuensinya dari Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai bentuk negara RIS, Undang-Undang Dasar 45 diganti dengan konstitusi RIS yang liberalis dengan sistem parlementer dan menghilangkan spirit UUD 45 dan proklamasi kemerdekaan. Berikutnya, sejak terbitnya maklumat pemerintah 3 November tahun 45 sampai dengan lahirnya dekret Presiden 5 Juli 1959, apa yang terjadi atau peristiwa penting itu apa saja? Yang pertama, tanggal 17 Agustus tahun 50, Republik Indonesia Serikat bubar dan kembali ke NKRI. Tentu saja konsekuensinya adalah konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1945. Yang kedua, tahun 55 dilaksanakan pemilu yang pertama untuk membentuk lembaga konstituante atau lembaga DPR MPR begitu, yang menyusun Undang-Undang Dasar baru. Hasil pemilu, kawan-kawan sekalian, didominasi oleh 4 partai besar, yaitu Partai Nasionalis Indonesia, Masumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Jadi PKI waktu pemilu pertama itu tahun 55 itu mendapat ranking ke-4 sebagai partai besar. Yang kedua, kawan-kawan sekalian, kedua, setelah konstituante hasil pemilu 59 gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan UUDS 1950, tanggal 5 Juli 59 Soekarno menerbitkan dekret Presiden. Jadi dekret itu adalah sebagai sebuah pengumuman, sebagai sebuah ketetapan dari Presiden. Apa isi dekret Presiden 5 Juli 59 itu? Yang pertama, ini latar belakangnya. Lembaga konstituante hasil pemilu 55 gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru karena terjadi konflik ideologis yang sangat tajam dan membahayakan integritas nasional. Yang kedua, praktek demokrasi liberal dengan sistem parlementer mengakibatkan tidak stabilnya politik dan pemerintahan. Yang ketiga, terjadinya ketidakpuasan di daerah yang mengakibatkan munculnya gerakan-gerakan separatisme di daerah. Ya, jadi seperti Republik Maluku Selatan, kemudian mungkin juga di Papua, kemudian seperti Papua Merdeka kalau sekarang, kemudian di Aceh seperti gerakan di Aceh itu yang ingin membuat negara sendiri. Itu memang sejak awal sudah ada atau sudah muncul benih-benihnya untuk membuat gerakan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu dengan latar belakang itu, kawan-kawan sekalian, muncul dekret Presiden. Yang pertama, membubarkan konstituante, jadi lembaga DPR MPR pada waktu itu hasil pemilu tahun 55 dibubarkan. Yang kedua, menetapkan berlakunya kembali UUD 45. Jadi UUD 45 itu diberlakukan kembali dan tidak berlaku Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Yang ketiga, membentuk MPRS dan DPHS, ya, Majelis Permusuhan Rakyat sementara, dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Bagaimana dampak politiknya? Yang pertama, UUD 45 berlaku kembali. Bentuk negara kesatuan kembali sistem presidensial kembali digunakan. Jadi tidak
melaksanakan atau tidak menggunakan sistem parlementer lagi, tetapi sistem presidensial, di mana presiden itu adalah sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Berikutnya, kawan-kawan sekalian, sejak dekret Presiden 5 Juli 59 sampai penetapan Super Semar tahun 66 sebagai sumber hukum melalui TAP MPR nomor 9/MPRS/1966, ada juga peristiwa-peristiwa penting. Yang pertama, Soekarno memberlakukan konsep demokrasi terpimpin, ya. Demokrasi yang bukan liberal, bukan sosialis, bukan basis dan komunis, melainkan demokrasi yang didasarkan dan dipimpin oleh tujuan luhur bangsa Indonesia seperti tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua, terjadi banyak penyimpangan praktek terhadap Pancasila dan UUD 45. Oleh sebab dalam prakteknya demokrasi terpimpin yang awalnya kawan-kawan sekalian tujuannya luhur, ya, bangsa Indonesia seperti tercantum dalam UUD 1945, di mana Soekarno adalah sebagai presiden Republik Indonesia yang pertama, tetapi ternyata banyak penyimpangan, ya, yaitu ambisi politik Soekarno sebagai pemimpin revolusi liberal, pemimpin besar revolusi, dan dia memproklamirkan diri sebagai presiden seumur hidup, ya. Yang pertama, beberapa penyimpangan itu diantaranya pengangkatan dan pemberhentian anggota MPRS, DPAS, dan MA oleh presiden. Jadi seluruh anggota MPRS dan DPA itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Lembaga-lembaga tinggi negara ini juga dipimpin oleh presiden. Jadi sudah kacau, ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, pengangkatan presiden seumur hidup. Jadi dia memproklamirkan diri, ya, melalui TAP MPRS nomor 2/MPRS/93, menyatakan diri sebagai presiden seumur hidup, dan ini tentu saja bertentangan dengan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, pembentukan Nasakom dan Manipol Usdek, ya. Nasakom itu nasionalisme, sosialis, agama, dan komunis, ya. Manipol Usdek itu manifesto politik, Undang-Undang Dasar, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Indonesia, Ekonomi Terpimpin, dan Kemandirian Bangsa. Gagasan Soekarno yang didukung PKI. Berikutnya, kawan-kawan sekalian, sejak penetapan Super Semar sebagai sumber hukum melalui TAP MPR nomor 9/MPRS/1966 sampai dengan mundurnya Soeharto tanggal 21 Mei 1998, ada peristiwa-peristiwa penting. 1. Pembubaran, pembersihan, dan pelarangan PKI dan ormas-ormasnya. 2. Pemilu 71 diikuti oleh 1 Golkar dan 9 partai politik, dan Golkar adalah pemenangnya. Yang ketiga, restrukturisasi kepartaian tahun 73, P3, Golkar, dan PDI. Yang keempat, pemberlakuan asas tunggal Pancasila tahun 82. Yang kelima, orientasi pembangunan pada pertumbuhan, ideologisasi pembangunan dengan bertumbuh pada pinjaman luar negeri modal asing. Yang keempat, merebaknya praktek-praktek KKN. Jadi kawan-kawan sekalian, ada peristiwa-peristiwa penting ini pada masa kepemimpinan Soeharto, ya. Memang ada yang bagus seperti misalnya pembersihan dan pelarangan PKI, ya, tetapi juga ada pemilu, tapi pemilunya tentu saja diatur oleh penguasa dan pemenangnya pasti Golkar, ya. Setelah itu kemudian ada fusi partai, di mana partai dibatasi menjadi 3 saja, P3, Golkar, dan PDI. Golkar pun bukan disebutnya partai, tetapi golongan karya. Yang berikutnya yang tentu saja tidak baik dalam demokrasi itu misalnya pemberlakuan asas tunggal Pancasila dan juga merebaknya KKN. Jadi ada yang baik, ada yang positif, tentu saja
dan ada yang kurang bagus pada era kepemimpinan Soeharto ini. Berikutnya, sejak mundurnya Presiden Soeharto sampai dengan sekarang ada peristiwa-peristiwa yang sangat penting. Ini tahun 98, kawan-kawan sekalian. Yang pertama, revisi berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak demokratis, tidak memihak kepada rakyat, pasti semuanya direvisi, ya, khususnya dalam bidang politik dan pemerintahan. Kemudian yang kedua, pencabutan sejumlah TAP MPR, antara lain tentang asas tunggal tadi, tentang penataran TP4, tentang referendum, kemudian ada percepatan pemilu tahun 99, padahal waktu itu Soeharto jatuhnya tahun 98, ya. Tapi kemudian setahun kemudian itu ada pemilu, di mana pada waktu itu presidennya yang menggantikan Soeharto adalah B.J. Habibie, ya. Kemudian ada juga peristiwa yang sangat menyedihkan, misalnya pelaksanaan referendum untuk Timor Timur dan Timor Timur lepas dari negara kita. Lalu juga ada pembebasan tahanan politik, ada tekad memberantas praktek KKN, ada amandemen UUD 45, yang menghasilkan implikasi politik kenegaraan, antara lain penyelenggaraan pemilu dengan sistem multipartai, kemudian restrukturisasi kelembagaan tinggi negara, reposisi dan reformasi TNI, dan berikutnya implementasi otonomi daerah dengan paradigma baru dan reformasi birokrasi. Kawan-kawan sekalian, kecenderungan distorsi pelaksanaan Pancasila dan UUD 45 di era reformasi, di era setelah Soeharto jatuh. Ternyata pelaksanaan Pancasila dan UUD 45 juga mengalami penyimpangan, ya. Tidak hanya di zaman Soekarno saja, pada era reformasi pun tahun 98 sampai sekarang itu ada kecenderungan mengalami distorsi atau penyimpangan. Yang pertama tentu saja adalah liberalisasi politik. Jadi politik itu terlalu bebas, terlalu liberal. Juga masalah ekonomi dan masalah budaya bebas, ya. Semua budaya masuk ke Indonesia, sistem ekonomi bebas, sistem politik juga bebas. Ini adalah menurut saya sebuah bentuk menyimpang gitu ya, menyimpang dari semangat nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, demokrasi juga lepas kendali, tidak terkontrol. Politik jadi panglima, hukum jadi barang dagangan. Terjadi dinasti politik di daerah, ada dinasti Atut, dinasti Dimyati dan lain-lain. Kemudian yang kedua, civil society kehilangan kesabaran. Civil society itu misalnya tentang toleransi, tentang saling menghargai, saling menghormati, itu juga kurang begitu terlihat, ya. Nah, kawan-kawan sekalian, spirit Pancasila dan UUD 45 cenderung melemah dalam tatanan kehidupan berbangsa dan praktek politik kenegaraan. Nah, ini adalah ada sebuah kecenderungan distorsi pelaksanaan Pancasila dan UUD 45 di era reformasi, walaupun sesungguhnya tentu saja harus kita akui secara umum bahwa pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 tentu saja semakin baik dan semakin maju. Kalaupun ada kekurangan di sana sini, ya tentu saja adalah tanggung jawab kita untuk membenahinya dan tentu saja untuk memperbaikinya. Saya kira itu kawan-kawan sekalian pada pertemuan kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.